Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun membantu Sang Sihong dan berkata sambil tersenyum, "Beri aku waktu 1 tahun, kemudian aku akan membuat pil hukum tingkat tinggi dan memberikannya kepada Jenderal Xuan Yuan." Sang Sihong tersenyum dan berkata dengan bingung, "Oh, ngomong-ngomong, Nak Tanyun, apakah kamu sendiri yang membuat pil hukum tingkat tinggi ini?" "Itu benar," kata Tanyun sambil mengangguk. Sang Sihong sangat memuji Tanyun. "Luar biasa, Nak Tanyun, kamu adalah harapan Jenderal Xuan Yuan." Setelah itu, Sang Sihong tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Nak Tanyun, kamu menghabisi Duan Tiande. Bos langsung Duan Tiande secara logis tidak akan menyerangmu dalam waktu yang dekat ini. Namun Miao Xilin, wakil presiden Asosiasi Alkemis, dia adalah pria yang licik. Aku khawatir dia akan mengirimkan seseorang untuk menghabisimu." Lelaki tua ini mendengar bahwa Miao Xilin sangat menyayangi cucunya, yaitu Miao Wei. "Mengapa kamu tidak pindah ke mansion penguasa kota untuk sementara waktu?" Mendengarkan hal ini, Tanyun berpikir tentang ketidaknyamanan berada di mansion penguasa kota. Jadi dia berkata, "Kebaikan lamamu, generasi muda menerimanya, dan aku tidak menginginkannya untuk saat ini. Jika saat diperlukan, generasi muda akan berbicara denganmu." Sang Sihong mendesak, "Kalau begitu kamu lebih berhati-hati. Ingatlah untuk datang ke orang tua ini jika kamu mengalami kesulitan." "Baiklah, orang tua ini ada keperluan. Aku akan kembali terlebih dahulu." Selanjutnya, setelah Tanyun mengantar Sang Sihong dan Sang Xian pergi, dia memanggil Cusia. "Bos, apa perintahmu?" kata Cusia menatap Tanyun dengan kagum. "Berapa banyak pil hukum tingkat tinggi yang ada di toko kita?" tanya Tanyun. "Bos, selain 3 juta yang terjual dalam 3 bulan, masih ada 4,1 juta yang tersisa," kata Cusia dengan jujur. Mendengarkan hal ini, Tanyun berpikir dalam hati, 10 hari di dunia luar setara 100 tahun di dalam pagoda. Aku dapat membuat 640.000 pil. Jadi 1 tahun sudah cukup untuk membuat pil yang akan diberikan pada para prajurit Jenderal Xuan Yuan. Memikirkan hal ini, Tanyun berkata lagi, "Masih ada berapa ramuan yang tersisa? Selain itu, berapa banyak kertas jimat yang kita miliki?" Cusia berkata satu persatu. "Sekarang kita memiliki sekitar 2 juta atau lebih dari 3 juta salinan ramuan. Tapi sekarang di kota bagian luar, semua ramuan sudah kita panen. Tidak akan ada ramuan lagi setidaknya selama 50 tahun. Mengenai kertas jimat, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa toko telah memberi kami total 30.000 lembar. Mereka tidak akan dapat memberikan stok lagi dalam waktu yang singkat." Tanyun terdiam beberapa saat dan kemudian dia berkata, "Baiklah, aku mengerti. Sekarang kita memiliki pagoda abadi suci tingkat tinggi. Batu abadi yang diperoleh dari penjualan pil hukum tingkat tinggi sudah cukup untuk kita. Toko kita masih menjual 1 juta pil hukum tingkat tinggi setiap bulannya. Kamu meminta Xiao Yu dan Axiang untuk mengurus ini, sementara kamu harus bergegas dan berlatih." Cusia tersenyum dan berkata, "Baiklah bos, terima kasih." Tanyun berkata, "Beri aku semua ramuan yang tersimpan dan kertas jimatnya." "Bos, tunggu sebentar." Cusia pergi. Setelah beberapa saat, dia berbalik lagi dan memberi Tanyun puluhan ribu kantong ramuan dan 30.000 lembar kertas jimat. Tiba-tiba, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Ada orang di sini." Diiringi dengan suara keras, pavilion Sisu Zentian yang setinggi 1000 kaki ditebas oleh cahaya pedang yang jatuh dari langit. Pada saat seluruh pavilion Sisu Zentian menjadi hancur berkeping-keping, Tanyun meraih Cusia dengan tangan kanannya. Mereka naik ke langit. Xiao Yu dan Axiang bangkit dari pavilion yang runtuh dengan ekspresi ketakutan. Tiba-tiba, Cusia mengeluarkan suara panik. Dia melihat pria bertopeng hitam menyerang keduanya dengan pedang. Langkah Dewa Hongmeng.
Tanyun memeluk kedua saudara perempuan itu. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam pagoda abadi suci. Segera hati Tanyun tenggelam. Dia tidak bisa melihat basis kultivasi pihak lain. Ini menunjukkan bahwa pihak lain adalah orang di ranah pemurnian abadi tingkat keempat ke atas. Cusia yang berdiri di samping Tanyun menatap pria bertopeng hitam dan berkata dengan tegas, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Tanyun berkata, "Orang ini lebih kuat dari Duan Tiande. Ayo kita kabur." Dengan mengatakan itu, Tanyun memasukkan Cusia ke dalam pagoda abadi suci tingkat tinggi. Kemudian Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus malam dengan kecepatan tinggi. "Tanyun, kamu tidak bisa melarikan diri." Dalam suara yang dalam dari pria bertopeng hitam, kekuatan abadi angin melonjak keluar dari tubuhnya. Lalu dia mengejar Tanyun. Pria berbaju hitam tidak lain adalah Mayor Jenderal Lucian di ranah pemurnian abadi tingkat kelima. Saat mengejar Tanyun, Lucian terkejut karena dia menemukan bahwa kecepatan terbang Tanyun hampir sama dengan miliknya. Adapun Tanyun yang melarikan diri, kepanikan di hatinya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh niat membunuh. Dari mata Tanyun, dia bisa melihat bahwa kecepatan Lucian jelas bukan di ranah pemurnian abadi tingkat ke-6. Tanyun hampir yakin bahwa Lucian di ranah pemurnian abadi tingkat kelima. "Karena kamu di tingkat 5, maka aku tidak takut padamu." Tanyun mencibir di dalam hatinya dan terus terbang di langit malam, berlari kencang menuju dataran di kota bagian luar. Keesokan paginya, Tanyun terbang keluar kota dan tiba di dataran dengan rumput hijau. Lucian yang mengejarnya sepanjang malam sekarang berada dalam kehampaan 50.000 kaki di belakang Tanyun. Lucian berkata, "Sialan, ranahnya tidak tinggi, tapi kecepatan terbangnya tidak lambat. Tanyun, ketika aku menyusulmu, itu akan menjadi kematianmu." Mendengarkan ini, Tanyun mencibir tanpa menoleh ke belakang. "Dasar kura-kura, aku menunggumu. Biar ku tebak, apakah kamu dari pihak Duan Tiande atau kamu dari asosiasi alkemis?" Lucian berteriak dengan marah. "Tidak peduli dari mana aku berasal, yang penting kamu mati. Paling lama 3 jam lagi, aku bisa menyusulmu. Lalu aku akan memotongmu menjadi 8 bagian." 3 jam kemudian, Tanyun terbang keluar dari dataran dan memasuki hutan seperti lautan hijau. Saat ini, Lucian muncul 1000 kaki di belakang Tanyun. Dia meraung marah, membalik tangan kanannya, dan pedang abadi tingkat tinggi muncul dari udara tipis. Pada saat kritis, Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng, menghindari pedang milik Lucian. Cahaya pedang itu menghancurkan hutan. Tanyun naik ke langit. Saat dia muncul di atas hutan, dia meraung di dalam hatinya, "Formasi pedang Dewa Hongmeng." Segera setelah itu, Jinny, Mushin, Qingying, dan pedang Dewa Hongmeng lainnya keluar, menyebar di sekitar Tanyun seperti kilat. Ketika Lucian bergegas di langit, 11 pedang Dewa Hongmeng memancarkan tirai cahaya yang menyelimuti dirinya dan Tanyun. Dengan berhasilnya dibuat formasi pedang, ruang di dalam formasi telah melonjak menjadi 11.000 mil. Lucian mengerutkan kening, sedikit bingung, kemudian berkata dengan jijik, "Tanyun, alasan mengapa kamu tidak menggunakan formasi pedang saat bertarung dengan Duan Tiande adalah karena formasi pedang ini tidak kuat sama sekali. Izinkan aku memberitahumu, aku di ranah pemurnian abadi tingkat kelima. Menghabisimu semudah membalikkan telapak tangan." Mendengar ini, Tanyun memandang Lucian seolah-olah melihat orang bodoh dan berkata, "Kalau begitu, kamu cobalah." Tanyun berhenti berbicara omong kosong dengan Lucian. Dia ingin bertarung dengan cepat. Semakin lama dia bertarung, semakin banyak risiko yang akan muncul. Telapak Dewa Hongmeng 5 atribut. Suara mendesing terdengar. Dalam angin yang menderu-deru, aura yang sangat menakutkan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Lucian. Segera setelah itu, telapak tangan seukuran 1000 kaki memancarkan kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah menuju ke arah Lucian. Aura yang kuat. Wajah Lucian berubah dan bertanya, "Tanyun, mengapa kamu tidak menggunakan formasi pedang ini saat itu?" Sambil bertanya, Lucian mengepalkan pedang lebar di kedua tangan dan berkata dengan arogan, "Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya ranah hukum abadi tingkat keempat.
Kamu sama sekali bukan lawanku." Lucian menyiapkan kuda-kudanya. Dalam sekejap, pusaran angin besar muncul di atas kepalanya. Dalam 8 pusaran angin yang megah, masing-masing menembakkan cahaya pedang 1000 kaki yang menebas telapak tangan Dewa Hongmeng 5 atribut. Ini adalah salah satu serangan terkuat Lucian. Dia tahu bahwa dia harus menghabisi Tanyun secepat mungkin, kemudian kembali ke camp militer. Dalam proses menghabisi Tanyun, semakin lama akan semakin berbahaya. Jika bertemu orang yang kuat, maka dia akan berada dalam bahaya. 4 ledakan keras meledak dari kehampaan. Di antara mereka, 3 cahaya pedang dan telapak tangan hancur bersamaan. 5 cahaya pedang yang tersisa seperti 5 naga berputar sangat cepat menuju ke arah Tanyun. Tanyun tampak ngeri dan berkata, "Tinju penghancur 5 atribut." Saat Tanyun memikirkannya, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah melonjak keluar. Kekuatan 5 atribut dengan cepat menyatu, berubah menjadi tinju 5 atribut yang mempesona. Dalam suara keras yang mengguncang gendang telinga, 5 cahaya pedang seperti bor raksasa menusuk tinju penghancur 5 atribut seperti bambu yang patah. Tubuh tanah Hongmeng segera di bawah tatapan Lucian yang tidak dapat dipercaya. Tubuh Tanyun melonjak hingga 500 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna coklat seperti gunung berbentuk manusia. Segera setelah itu, Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, mengubahnya menjadi 300 kaki. Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Auranya meroket kerana pemurnian abadi tingkat ketiga. Tanyun tampak tegas dan melintasi udara di depannya. Segera, kehampaan runtuh. Cahaya pedang Hongmeng sepanjang 10.000 kaki meletus dari dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng, lalu bertabrakan dengan 5 cahaya pedang raksasa milik Lucian. Badai kekuatan menyapu ke segala arah. Di mata Tanyun yang terkejut, cahaya pedang Hongmeng telah melipat gandakan kekuatannya, tetapi masih dikalahkan oleh 5 cahaya pedang milik Lucian. 5 cahaya pedang yang kekuatannya telah sangat berkurang masih menuju ke arah Tanyun. Tanyun yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dia tertebas di dadanya. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tanyun terbelah. 6 tulang rusuk besar hancur berkeping-keping. Darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya yang seperti gunung terlempar ke udara. Lucian memegang pedang lebar. Dia langsung menyerang Tanyun lagi. Tanyun mengelak di udara. Meskipun dia lolos dari pedang yang mematikan itu, dia tertusuk luka yang dalam di lehernya dan mengeluarkan banyak darah. Jika bukan karena Tanyun menggunakan tubuh tanah Hongmeng, pedang ini akan menghabisi Tanyun. Sepertinya aku memang tidak bisa melawannya. Tepat ketika Tanyun merasa tidak berdaya dan ingin melarikan diri, tiba-tiba Tanyun yang terluka parah tertawa terbahak-bahak. Lucian menatap Tanyun yang pucat dan berkata dengan senyum mencemooh, "Kamu terluka. Aku bisa menghancurkanmu dengan setiap gerakan jariku. Kamu pasti akan mati." Mulut Tanyun berlumuran darah. Mata bintangnya berkilat kegirangan. "Sayang sekali, yang mati itu bukan aku, tapi kamu." Alasan mengapa Tanyun penuh percaya diri itu karena dia merasa pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangannya bergetar semakin cepat. Dia tahu bahwa roh pedang dari pedang pembantai Dewa Hongmeng akan segera bangun. Setelah terbangun, kekuatan pedang pembantai Dewa Hongmeng akan meledak 10 kali lipat. Ketika dia menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, kekuatannya juga akan meningkat 10 kali lipat. Tanyun menjadi sombong. Bahkan orang di ranah pemurnian abadi tingkat ke-6 bisa dia habisi, apalagi orang bertopeng di depannya hanya di ranah pemurnian abadi tingkat ke-5. Lucian berhenti. Segera matanya menunjukkan ekspresi ngeri yang tak tersamarkan. Dia melihat bahwa pedang pembantai Dewa Hongmeng yang awalnya biasa di tangan Tanyun memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar. Setelah itu, seluruh tubuh pedang pembantai Dewa Hongmeng mengeluarkan kilauan Hongmeng, memberi orang perasaan ketakutan. Tuan, bawahan ini akhirnya bangun. Pada saat ini, bayangan seorang lelaki tua yang memancarkan kekuatan 11 atribut terbang keluar dari pedang pembantai Dewa Hongmeng. Pria tua itu dengan hormat berlutut di depan Tanyun. Suara tuanya terdengar. Bawahan Canggu memberi hormat kepada Tuan. Tanyun tersenyum pahit. "Mulai sekarang tanpa perintahku, kamu tidak boleh keluar dari pedang tanpa izin, agar tidak terlihat oleh orang lain."
Lucian memiliki firasat buruk. Pada saat yang sama, matanya menunjukkan keserakahan serigala yang lapar. Namun warna keserakahan segera menghilang. Tidak, aku khawatir. Aku bukan lawan Tan Yun. Aku Lucian, berhasil naik ke posisi Mayor Jenderal. Aku tidak boleh mengambil risiko. Meskipun senjata itu sangat bagus, tapi tidak layak jika ditukarkan dengan nyawaku. Selain itu, Tan Yun tidak hanya memiliki tubuh setinggi 500 kaki, tetapi juga mengetahui formasi pedang, teknik pedang, dan memiliki pedang dewa. Ketika dia melawan Duan Tiande dalam pertempuran yang menentukan, dia tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Orang ini pasti menyembunyikan rahasianya. Aku ingin kembali ke kamp militer dan memberitahu jenderal tentang hal ini. Jika sang jenderal mengetahui bahwa Tan Yun memiliki pedang dewa di tangannya, aku akan memberikan kontribusi yang besar. Setelah mengambil keputusan, Lucian berteriak dengan pedangnya, berbalik dan bergegas menuju tirai formasi pedang sambil berkata, Tan Yun, hari ini adalah takdirmu. Seseorang akan menghabisimu besok. Apakah kamu mau kabur? Jika kamu bisa kabur, maka aku bukan Tan Yun. Canggu, masuklah ke dalam pedang. Aku akan menghancurkannya. Canggu berubah menjadi hantu dan masuk ke dalam pedang Dewa Hongmeng. Barusan, teknik pedangku memang rapuh di hadapan cahaya pedang milikmu. Namun sekarang lihatlah. Tan Yun berdiri di udara dan berkata lagi, kalau begitu, sekarang biarkan kamu merasakan teknik pedang pembantu Dewa Hongmeng yang sesungguhnya. Dengan niat membunuh di wajahnya, Tan Yun mengangkat pedang pembantu Dewa Hongmeng dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya pedang 1000 kaki meletus. Saat berikutnya, mulut Tan Yun menyemburkan darah. Dia mengayunkan 9 pedang satu demi satu ke arah yang berbeda. Segera, ketika seluruh formasi pedang Dewa Hongmeng bergetar hebat, 9 cahaya pedang yang kekuatannya meningkat 10 kali lipat menuju punggung Lucian. Lucian saat ini benar-benar ketakutan. Dia mengerti bahwa dengan kecepatan terbangnya, sebelum dia mencapai tepi tirai formasi pedang, dia akan ditelan oleh 9 cahaya pedang. Dia bahkan lebih sadar bahwa dia hanya bisa melawan cahaya pedang itu. Aku tidak percaya jika aku, yang di ranah pemurian abadi tingkat kelima, akan mati di tanganmu. Lucian meraung di udara. Berbalik, tubuhnya terkejut. Pakaian hitamnya berubah menjadi berkeping-keping. Satu set baju zirah abadi terhormat tingkat tinggi dengan atribut angin muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, kain hitam bertopengnya hancur, memperlihatkan wajahnya. Seluruh tubuh Lucian terbungkus rapat dengan baju besi dan helm. Pedang lebar di tangan Lucian menghilang begitu saja. Segera, pedang terhormat tingkat tinggi dengan atribut angin muncul di tangannya. 9 gelombang pedang gila yang menghancurkan langit, kata Lucian. Lucian memegang pedang dan melepaskan serangan terkuatnya. Tiba-tiba di ruang gelap gulita, ribuan cahaya pedang dengan ketinggian 1000 kaki menyatu dari kehampaan. Saat ini mata Lucian penuh harapan. Dia tahu jika serangan terkuatnya tidak dapat mengalahkan serangan Tan Yun, maka dia yang akan mati. Saat berikutnya, mata Lucian ketakutan. Dia berteriak putus asa dan tidak berdaya. Dalam pandangannya, 9 gelombang pedang gila dihancurkan oleh 3 cahaya pedang terakhir milik Tan Yun. Tan Yun, jangan habisi aku. Lucian yang memohon belas kasihan ditelan oleh suara keras. Setelah helm dan baju besi Lucian terkoyak, organ dalamnya rusak. Darah tumpah dari telinga, hidung, dan matanya, bahkan seluruh tubuhnya. Dalam benak Tan Yun, 2 cahaya pedang yang terus melap Lucian menghilang dari kehampaan. Segera, formasi pedang Dewa Hongmeng yang luas juga runtuh di atas hutan yang hancur. Lucian jatuh dengan keras di hutan. Dia menggerakkan tubuhnya di tanah, berusaha bangkit, tetapi dia tidak berdaya. Tangannya hanya bisa bergerak sedikit. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sedikit pun. Tan Yun yang terluka parah jatuh dari langit, memegang pedangnya di tanah, dan berdiri terhuyung-huyung di depan Lucian. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Suara lemah Tan Yun mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kamu mengenakan baju besi dan memegang pedang. Jika aku tidak salah menebak, kamu berasal dari kamp militer. Jangan habisi aku. Aku akan memberitahumu, kata Lucian. Tan Yun memotong kaki kanan Lucian dengan pedangnya dan berkata tanpa ragu, kamu hanya punya 2 pilihan hari ini. Pertama, katakan padaku dengan jujur, lalu aku akan memberimu hadiah. Kedua, aku akan membuatmu mati. Mendengar ini, mata hitam besar Lucian mengungkapkan warna memohon.
Tanyun, tolong lihat aku. Demi kota abadi Xuanyuan agar tetap damai, tolong jangan habisi aku. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, sejak aku memasuki kota abadi Xuanyuan, aku mematuhi peraturan kota dan membuka toko, tetapi aku ingin dihabisi berkali-kali. Saat ini, Lucian menutup matanya dan berkata dengan lemah, baiklah, aku akan mengatakannya. Namaku Lucian, aku Mayor Jenderal yang sama dengan Duan Tiande. Aku mendapatkan perintah yang diberikan oleh Wakil Jenderal Ge Yunhao. Setelah mendengarkan, mata Tanyun menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Apakah itu niat Ge Yunhao atau seseorang yang memerintahkannya? Lucian tiba-tiba memuntahkan darah. Suaranya menjadi lemah. Seharusnya itu Jenderal Sima. Sebelum dia selesai berbicara, Lucian berhenti bernapas dan mati. Tanyun menusuk alis Lucian dengan pedang dan jiwanya hancur. Tanyun gemetar, menggertakkan giginya dan berkata, sekarang aku telah diincar oleh Jenderal Sima. Sepertinya aku tidak bisa terus membuka toko. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, aku punya cukup batu abadi. Jenderal Sima, mulai sekarang aku akan menghilang untuk waktu yang lama agar diriku lebih kuat. Kamu tunggu aku, Tanyun. Gila guys, seru banget ya. Dian pokoknya ya. Ya udah, dari Mimin ini aja dulu, kita lanjutkan di next episode ya. Nggak tahu nanti ya, tunggu aja ya. Sebelum berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.